Halo guys, kembali lagi bersama kita di Sakosa Sabtu Berbacot Rasa, tempat dimana kalian bisa sharing pengalaman unik seputar life story kalian, kejombloan kalian, dan dunia seputar pariwisata. Tentunya bersama gua, Kokoli, dan Wow, dan juga kita akan menemani kalian, khususnya kalian para jomblower di malam minggu kalian yang sepi. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali nonton di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai. Oke, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang banyak dicari-cari sama orang. Lu tahu kan siapa? SID. SID. Kita sambut SID Siddhartha. Oh, exit lah ya. Exit. Siapa yang nyari kan? Soalnya gue kan waktu kenalan itu waktu di grup WA itu, udah kan Sakosa, exit kan, comment sit. Dia bacanya itu singkatan SID. Oh gitu. Gila, jaring SID lu ya. Oke. Jadi kita podcast hari ini kita ditemani sama apa? Klaya Sweet Savory. Jadi hari ini kita disponsori oleh Klaya Sweet Savory. Jadi dia ngirimin ada 3 coklat lasena dan 1 castangle. Jadi kalau lu buka nih castangle yang ini, langsung bawa keju aja. Dan bahan-bahannya dia premium. Jadi kalau lu yang mau order langsung aja cek di description box kita. Nanti juga Instagram yang akan kita share di description box. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Ya, perkenalkan diri lu. Apakah Anda beneran SID? Set tuh singkatan aja sih. Ya karena ya panjang aja ya kalau Siddhartha gitu ya. Jadi kayak ya udah singkat. Dan gue sering dipanggil Sid juga, you know lah. Iya, gue tau. Udah jadi Sid aja gitu. Iya, dan gue juga sering plesetin kan. Oh, shit. You is shit. Kalau dia shit. I'm the shit man. Oh. Biasanya kalau orang manggil kan, kalau misalnya orang tua manggil kayak Kevin atau Ardi atau Fu gitu. Kalau dia shit lu. Ya. Oke, kenalin dong diri lu di sini. Siapa lu, kerjaan lu apa? Gua Sid. Kok ini kaku banget ya. jadi gua mahasiswa, masih mahasiswa, tapi kok sapi ya? Goblok. Udah nama pekerjaan asal Oke. doang. Nama gua Sid. Nah, terus pekerjaan mahasiswa asal Bali. Gitu. Serius lu Bali? Iya. Oh iya. Lahir di Bali ya? Iya. Oke. Iya. Welcome Sid. Oke, sekarang kita bahas topik yang menarik nih. Apa, Human analysis. ya, how to get a girlfriend from the experts. Yes. Oh, nggak expert juga lah. Oke, gua downgrade practitioner. Ini kan sharing experience kan, how to get a girlfriend. Menurut lu? Tapi gua single gitu. Ironis jadi. Gue bisa jawab itu ya. Dari beberapa bintang tamu gue itu, single itu a decision, jomblo is Itu decision lu berarti? Atau excuse lu untuk lu single? Oh tidak. Sebentar. Kalau excuse, there is no demand. Ya kan? Oh gitu. Lu punya demand kan, tapi lu nggak mau kan? Bener Iya, kan? lu cerita gitu. Iya kan? Iya ya. Nah masalahnya emang gue nggak ada demand saat ini. Baik guys, silakan kalau ada yang demand nih. Ini single. Bisa komen, lu ngomongnya kesini. Oh, kesini ya, Iya. oke. Ini kameranya khusus buat lu. Oke, Ini oke, buat oke. gua. Salting. Di belakang layar sering ya. Iya, Saya salting. single. Dia cuma explore analisis orang. Udah cocok baru lu pick up. Oke, masuk langsung. Oh, lu nanya ke gua. Oh. Silakan. Oke. Kita ngomong langsung human analysis deh. Jeng. Jadi kan kita ngomong soal cewek kan. Jadi single itu ada decision karena ada demand. Terus kalau lu single ini ada demand kan sebenarnya kan, tapi lu nggak mau kan? Gimana ya? Ya lebih gimana ya, kayak gue nggak terlalu open up gitu aja sih. Tergantung ya, kayak just go with the flow gitu. Asik. Kayak traveler tadi dong jadinya. Kayak mana? Yang lu ceritain.
what do you plan for the future? Nothing, just let it the flow. Iya, kalau in terms of relationship, karena it's not my priority sih to get in relationship sekarang gitu. Jadi kayak I have to, kayak it sounds so kayak gimana ya? It sounds so apa ya? What's the wordnya? Kayak generic gitu ya. General. Jadi kayak stereotyping gitu loh, kayak bukan stereotyping juga. Tapi gini konteksnya. Kebanyakan I want to focus on myself gitu. Tapi kayak ini memang beneran I want to focus on myself dulu. Baru kayak then I can provide something gitu loh. Jadi kalau lu setengah-setengah gitu kayak endingnya ya gimana ya? Tapi just go with the flow juga. Jadi kan lu fokus sama diri lu dulu. Ya, lebih ke self building dulu gitu loh. Dan jadi Nanti gua bahas deeper. dia udah bisa gitu ya. Dia ngatur sendiri ya. Kebayang kok. Makanya kayak pasti awal-awalnya dihujat nih gua. Wah, bacot nih orang gitu. Bacot itu bervalue. Tenang. Bukan masalah bacot. Kenyataan kok. Oke lah. Karena di ruangan ini yang saudara ini dia doang. Kita yang sih. Oke lah. Berarti kan pasti gue tahu pikiran lu mau supaya tidak terikat dulu kan? Atau gimana? Atau lu fokus? Atau lu mau break stereotip bahwa setiap orang tuh harus punya pacar. Ya basically gitu juga. That makes sense sih. Karena ya balik ke yang pertama tadi. Karena what's the point gitu loh. If you get in relationship tapi kayak in the end you break up gitu loh. Sad nggak sih? Sad. Tapi kebanyakan orang kan ya udah jalanin dulu kan gitu ya. Sad apalagi lu make it 3 years long distance then it's so sad man. Pengalaman nih. Kok jadi bahas Iya. di sini? Pengalaman. Tapi dia ngomong sadnya berdua, itu masalahnya. Karena lu berdua tahu cerita gue. Dia tahu gue cerita gue bolak-balik itu kayak. Iya, masalahnya gua yang ditelepon. Gua sering loh diteleponin tiap kali ada orang break up pasti gua yang ditelepon duluan gitu. Karena salah satunya lu gitu. Karena lu enak sih. Soalnya ketika gue cerita lu dengerin doang kan. Enggak, gua belak-belakan aja sih. Hah? Enggak sih. Dulu dengerin dulu, baru lu goblok-goblokin gue. Makanya gua belak-belakan. Iya. Oke lah. Terus tadi ngomong sampai mana tadi ya? Human analysis. Oh, human analysis. Iya. Jadi kenapa lu bisa tertarik? Apakah karena masa lalu lu atau lu karena sesuatu lu jadi curious soal human gitu dan lu analyze mereka gitu? Mau makan ya? Ya, silakan. Kok gua ya? Ini siapa hostnya ini? Di hijack. Udah lalu, gua. Oke. Jadi gini. Jadi pertanyaannya why, kenapa gue interested gitu ya? Ya basically ada sejarahnya nih. Ini. Jadi dulu tuh lucunya gini. So gua pergi nih ngedate nih ceritanya. The date went so well. Kayak everything kayak yang lu bisa bayangin lah, typical good date tuh kayak ya, lu makan, lu cerita gitu, eye contact. Dari sana kayak dari reading body language dan sebagainya tuh kayak oh ya, there is a mutual interest gitu. Ya, perasaannya gitu sih. Nah setelah itu gue follow up. Semakin gue follow up, semakin menjauh gitu. Nah padahal kan gue bingung gitu. She just being nice gitu kayak. Tapi nggak juga, dia tipikal orang yang belak-belakan kan gitu. Nah setelah itu baru gue nyadar kayak then there must be something wrong with me dan gitu. Nah dari situ gue pelajarin dinamikanya. Kayak kenapa sih? Kayak bukan lahir ya. Maksudnya tuh ketemulah istilah women are hard to understand. Kan gitu. Sering kita dengar kan. Apalagi sebagai cowok gitu ya udah lu kejar habis itu kayak lu di ghosting gitu. Sering kan? Siapa yang sering kayak gitu? Gak usah malu. Ntar aku jelasin juga. Terus lucunya itu ya itu gue pelajarin. Jadi kayak setelah gue dapat baru
it was me gitu loh. Kayak. Setelah itu baru gue pelajarin analisis kayak why people do certain things gitu based on that experience. Jadi pertamanya ya memang because of a girl. Tapi setelah lu dalamin, jadi kayak menarik juga ya human analysis ya. Udah gue pelajarin aja kayak psikologi, gue baca-baca ada buku, artikel. Kadang ya lihat di YouTube juga banyak lecture-nya kayak salah satunya tuh Jordan Peterson. Lu tau nggak Jordan Peterson? Nanya sama gue, ini orang suka baca buku. Nah jadi ceritanya tuh dia tuh psikologis sih, tapi yang lecture yang dia share tuh sangat gini ya, sangat bervalue gitu. Jadi kayak bagi yang interested in psychology silahkan di check out, banyak di YouTube itu Jordan Peterson. Oh, check out ke Jordan Peterson. Iya. Kira dia check out ke dia. Enggak, gua belum. Atau check out ke Lauli gitu. Oke. Gitulah. Sounds cool ya. Jadi gini ceritanya. dia, berarti dia tuh mempelajari wanita karena dia pernah merasa kok gua ngejar tapi dia menjauh nih. Tapi pasti banyak yang pernah kayak gitu. Banyak. Bukan mungkin cuman. kalian pasti pernah ngalamin kan? Iya. Dan gue banyak konspirasi yang gue temukan. Tapi dinamikanya lucu. Karena this also applies to girls juga gitu loh. Ada girls yang ngalamin hal sama. seperti ini. Ntar kita bahas. Karena tergantung, lu mau ngambil dari perspektif mana. Nah, jelaskan. Ya, karena kalau dalam perspektif fisika, nah seharusnya kita kan ada dua benda yang berbeda, A dan B. Berarti kan kalau plus and minus kan. Kalau itu magnet adalah saling menarik kan. Makanya tertariklah jadinya heterogen kan. Heterogen apa? Estrogen. Ya, estrogen nah itu. Selimpat biasa benda Cina. Nah, terus ketika lu follow terus dia menjauh kan ibaratnya semakin lu kejar semakin jauh kan nih. Nah, berarti kan ada yang salah dari salah satu diri masing-masing kan. Berarti kan anggaplah kalau lu plus ketemu plus mental kan. Oh, ini bahas magnet nih gitu. Iya kan dari konsep fisika. Ya elah. Makanya lihat dari perspektif mana dulu. Berarti you're saying that kayak opposites attract gitu ya? Iya. Tapi nggak segampang itu Ferguson. Makanya karena tidak segampang itu, makanya keluarlah konspirasi yang baru ini. Woman is not to be understand, but to be loved. Oh, oke. Karena tidak bisa, kalau love itu tidak bisa di breakdown. Karena ya itu balik lagi. Kalau cewek itu pakai heart, kita logic. Karena nggak bisa describe ya susah jadinya. Semakin menjauh dia. Wah, Bapak pengalaman sekali, Bapak. Iya, tiba-tiba tadi nggak tahu apa-apa ya. Lu Porsen baca dari buku siapa? Ayo, buku siapa? Tadi Jimmy. Gue ingat tadi lu sebutin penulis buku itu siapa? Jordan Peterson. Dia nggak bahas itu sih. Dia nggak terlalu bahas gitu. Nah, karena dia nggak bahas itu, gue muncul bahas ini. Dia saat di law 2020. Berdasarkan pengalaman pribadi ditulis oleh Agil. Bukannya tadi gue yang cerita ya ke lu? Itu di belakang ya. Oke, lanjut. Jadi kayak Nanti kita bahas. nanti terus kayak itu. 3 jam ntar. Podcastnya bahas apa gitu. Nah jadi, do you think human analysis is all about attraction, right? Sorry about attraction gitu, saling terikat. Attraction, it's part of human analysis sebenarnya. Kayak human analysis itu luas gitu. Kayak lu bisa bahasin kayak why people do certain things, or you can bahas attraction atau kayak negotiation itu bisa di human analysis juga gitu. Dan banyak sih kalau maksudnya kalau lu memang niat aja nyari untuk this kind of lecture gitu ya. I mean we live in the era of the fourth industrial revolution sekarang ya. Jadi informasi itu bisa kita dapat dengan mudah gitu loh. Tergantung lu aja niat atau enggak untuk nyari this kind of information online gitu. Oke. Tapi hati-hati juga. I mean like jangan kita
kayak terpancing juga gitu. Jadi kita baru dapat satu informasi, kita langsung percaya gitu, jangan. Tes, konteks tes. Jadi compare gitu. Informasi A ini sama nggak sama yang kita dapat sama di B gitu. Nah dari situlah juga banyak jadinya keluar hoax gitu. Karena basically orang tuh ya males untuk mencari tahu gitu loh. Jadi what stimulates them, kayak misalnya apa yang memercikan apinya itu, seperti drama atau insecurities mereka gitu loh. Jadi kayak this dinamika ini yang membuat mereka tuh terpancing secara emosional. Makanya terjadi hoax juga. Kalau kita melihat dari human analysisnya tentang people who create hoax loh ya. Secara briefly ini, itu salah satu contohnya itu. Berat topik lo. Makan dulu. Berarti gini dong. Dia kan bilang dia pernah nyari pernah deketin cewek, abis itu dia menjauh, akhirnya dia mempelajari human analysis. Nah, dan lu bilang tadi segala sesuatu yang kita pelajari itu harus kita tes. Iya, basically gitu. Basically kan. Nah, compare your source of information juga gitu. Itu berarti sudah berapa banyak cewek yang berkepribadian seperti apa yang pernah lu temuin? Berdasarkan hal yang pernah lu compare. Gak pas nih gua makannya ditanya gitu. Gimana? Jadi lu kan mempelajari human analysis, habis itu lu mempelajari satu teori ke teori lain. Nah, terus pasti kan lu pernah lu praktekin dong, maksudnya pernah lu tes benar gak sih teori ini ke wanita ini, Nah, jadi udah berapa banyak cewek yang pernah lu temuin dan lu tes dengan teori yang pernah lu pelajari? Nah, dari analisis gua yang kemarin itu, yang setelah gua pelajarin itu, jadi bisa dibilang dinamis ya. Karena gak semua orang tuh sama, men. Jadi gini, ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang gitu, dan backgroundnya apa gitu. Jadi kayak gini, konteksnya yang sering gua temu itu adalah kayak salah satunya cewek clingy. Kenapa dia clingy? Gua bertanya kan, ya udah gua analisis. Jadi banyak faktor, salah satunya tuh this sounds depressing ya, tapi kayak salah satunya tuh abandonment issue. Jadi kayak orang tuanya mungkin dia nggak terlalu perhatian sama anaknya. Oke. Ini nggak terlalu perhatian mungkin nih. Jadi dia nyari perhatian tuh di luar gitu. So they find father figure atau parental figure dari sisi cowoknya ya. Dan juga attention yang dia dapat itu kayak gives them comfort gitu in a way. Atau bisa juga karena gini, itu bertolak belakang juga, karena ada juga yang clingy karena dia dikasih terlalu banyak attention. Tapi itu lebih ke insecure sih. Jadi lebih insecure dia. Karena gini, karena mereka dapat banyak attention dari family dan dari kecil. Jadi they grow up di lingkungan yang belum tentu memberikan mereka attention yang sama seperti orang tuanya berikan. Jadi mereka tuh lebih mencari-cari jadinya. Iya, mencari-cari role model. Not exactly role model, but the attention that they crave gitu loh. Caper lah. Iya, istilah gitu. So clingy means caper. Nggak mesti sih. Iya, kan harus dijelaskan nonton kita. Jadi kalau clingy menurut lu lebih ke apa dia? Clingy itu mungkin lebih ke bingung dia. attention juga masuk, tapi not
not necessarily, it's just only attention gitu. Banyak hal juga. yang bisa lo cari di Google kan. Gue bantuin. Iya. Karena gue nanya, dia sudah mulai kayak Gue bingung karena otak gue nih kemana-mana. banyak yang pikir, just let it the flow. So langsung ke next question ya. Jadi menurut lu kebutuhan wanita itu apa aja sih? Nah, kebutuhan wanita. Oh, gitu. Sadar Bagi apa? pria yang nonton di luar sana, inilah Jadi gini. kebutuhan wanita. In terms of caring in relationship ya. Jadi gini, gue cerita. Gue sering ngamatin banyak relationship sekarang tuh kayak fail kan. Because And kayak age range-nya tuh nggak cuman kayak teenager gitu. Kita juga cuman bahas puppy love. In terms of adulthood juga banyak yang fail gitu. Whether they get divorced, cerai, sampai segitunya. Karena gini. Pertama, itu ada faktor lu terlalu maksa gitu untuk get in relationship. Yang kedua, ada juga faktor gini. Lu naruh filter gitu. Dalam artian gini, you want to present your best self to people kan. So you hide all of your flaws, semua insecurities lu. Tuh lu kayak lu taruh gitu loh. Jadi lu cuman nunjukin this kind of surface yang it feels inauthentic gitu loh. Tergantung dari konteks ceweknya nih sadar nggak gitu loh. Kalau biasanya yang cewek yang belum pernah get relationship, jadi mereka akan quote-unquote terbuai gitu loh. Kebayang, ngerti nggak? Jadi dari situ setelah dia putus baru dia nyadar, oh iya ya, dia nggak seperti yang dulu gitu kan. Banyak kan istilah gitu kan, people change. Terlalu baik. It's funny man. Kayak, nah dari in terms of what women need, it's actually dinamis ya, tergantung juga. Karena gini, lu pernah dengar nggak istilah love language? Iya kan? Jadi ada 5 ya. Dia ada touch, ada words of affirmation, acts of service, receiving gifts. Yang kelima apa ya? Ya pokoknya itulah. You can Google that up. You can learn it gitu. Lu bisa pelajarin. Jadi you have to understand gitu. Understand in terms of dia tuh di kategori mana gitu. Jadi konteksnya gini. Kalau dia tipikal cewek yang suka receiving gifts, tapi belum tentu dia materi loh ya. Gini, kalau dia suka receiving gifts, kalau lu ngasihnya words of affirmation, jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Ngerti nggak? So you have to understand gitu loh. Dari situ juga kayak adanya dinamika relationship gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Ya jadi kan kebutuhannya itu dari 5 sign language apa yang Nah itu not necessarily gitu ya. Jadi kayak five love language itu cuman kayak istilah putting people into boxes gitu. Jadi kalau Kayak mengkategorikan secara gampang gitu. Tapi memang ada faktor lain juga. Belum lagi MBTI. Berat. Iya kan? Jadi gini cuy, intinya tuh seperti kata Pak Habibie, bahwa seorang pria dan seorang wanita ketika ingin bersama, mereka harus ada dalam satu frekuensi yang sama. nah ini lebih mudah dimengerti bahasa. Iya. Ini lebih mudah dimengerti. Lu kan kebutuhannya apa panjang nih. Oke Kalau kata Pak Habibie gitu, jadi ketika cowok dan cewek ada di satu frekuensi yang sama, maka mereka akan saling melengkapi. Gitu bro. Wise sekali. Berarti kalau lu sama cewek lu nggak bersama, berarti lu sama dia beda sinyal bro.
Oh, jelas. Ngerti kan? Ya kayak hati pun beda sinyal nggak bisa. Nah, itu komunikasi. tidak akan bertemu. Makanya jangan dipaksakan. Itu kan kalau channel 2 ya channel 2, channel 3 nggak ada 2,5. Iya. Ya, betul ya. Gitu lah. I can conclude. Analoginya gitu lah. Analoginya gitu. Tapi gini, we've all been there. In terms of dalam posisi lu pas masih muda tuh penasaran nggak sih? Apa sih rasanya pacaran? Iya kan? Iya, senyum-senyum sendiri itu. Iya. Tahu. Jadi in terms of that tuh kayak ya gini loh. You don't have to force yourself gitu. Kayak just build yourself, man, gitu. Jangan don't be someone else just to get this grow gitu. Just because you want to feel that you need to be in a relationship gitu. Konteksnya tuh gitu. Dan kebanyakan orang tuh jatuh pada this scenario. Dinamis lagi, ini beda lagi. Banyak faktornya gitu. Nah, ini cocok dari guru psikologi loh, seriusan. Seriusan. Ya kan educate, di breakdown satu-satu per bab. Ini panjang kan untuk materi minggu depan itu. Pinter loh. Bahaya kalau gua psikologis. Nah, so lu psikologis apa fuckboy? Gini. Iya dong. Gini. Definition fuckboy itu apa? Oh, oke, kita breakdown per kata dulu. Hmm. Fuck is making love without feeling, ya kan? It's fuck dong, ya kan? Plus boy is a boy. Iya dong, berarti kan you are someone just chasing a hole. As long as there is a hole, there is a way. Itu secara gini ya, secara kasarnya gitu ya. Yes. Tapi let me define ya, what is fuckboy. Oke. Jadi istilah fuckboy itu adalah cowok yang dalam tanda kutip tuh kayak manipulasi cewek to get what he wants gitu. Ngerti nggak? Untuk mendapatkan apa yang dia mau dari cewek itu. Usually sex or kayak validation or whatever ya. Jadi menurut lu nih, gua fuckboy nggak? Lu kan kenal gua gitu. Kenapa gue Harris? Ya gini dong, I mean like kalau gua sih fair aja orangnya. I mean like it's up to you to judge gitu. Iya. Gitu. Iya. Gua yang Ya itu. Menurut gua, ya lu enggak, karena sesuai define-nya itu kan memanipulate. Kalau lu kan orangnya to the point. Karena poinnya, kenapa gua nanya? Pintar kan nanya langsung dari sumbernya. Siapa tahu gua ngejudge-nya enggak, tapi dia mengakui itu lebih bagus. Siapa tahu. Oke. Tadi kan dia ada ngejelasin tuh yang 5 poin itu kan, salah satunya comfort. Nah, jadi menurut lu tuh gimana sih cara membuat seorang wanita tuh bisa comfort sama seorang pria? Nah, kalau itu konteksnya tuh tadi kan gue udah bilang ya yang love language. Jadi basically you have to get to know your girl gitu loh. Lu nggak bisa expect kayak one solution fits all gitu loh. Cause like kalau lu terlalu banyak research, like research yang biasanya jawabannya tuh terlalu overgeneralizing gitu. Jadi ya lu harus get to know the person gitu loh. For the purpose of getting to know the person, bukan untuk pleasing that person for your benefit gitu loh. Karena beda. Itulah dinamisnya. Nah, tapi kalau satu teori yang bisa lu apply itu lebih ke gini. Most people are predictable, man. Jadi gimana lu caranya don't be too predictable, kayak be a fun person gitu loh. Have fun in relationship gitu loh. Konteksnya tuh gitu. Kok senyum-senyum? So me kan, be a fun person. But why you don't have a girlfriend? Why?
Again. Nonton dari 5 menit pertama. There is no demand. We don't care how much fun you are, as long no demand is no girl. But if you have a demand, can you make your girlfriend comfort with you? Of course not. So kita belajar sekarang. Kayaknya lu tanyain dong buat gue. Iya, itu dah. Dia udah jawab kan? Oh iya, jadi gue harus Jadi lo harus fun. lo harus lebih fun gitu loh. That's one way gitu loh. One way. Oke, jadi lebih give a service daripada get service benefit doang. Ya, basically gitu. Ya, untung lu mention. Jadi gini ya. Kenapa most guys are rejected nih? Nah. Oke. Gini, karena gini, konteksnya tuh adalah you get in relationship to reach value gitu. Tapi secara nggak sadar gitu loh. Banyak orang gitu. Dan you do anything to impress this girl gitu loh. Ya. Girls can sense that, man, gitu loh. Iya. Jadi konteksnya tuh gini. What can you provide? Instead of what can you take gitu loh. Iya. Baru then only they will get attracted to you gitu loh. Kalau mereka merasa cocok gitu. Gitu. Berarti secara dia yang dijelasin itu cara untuk menyentuh hati wanita. Nah, sekarang lu bisa kan nyentuh hati wanita itu? Gini. Lu. tapi itu not necessarily nyentuh ya. Nyentuh hati ya. Karena itu kayak it's deep, man, gitu loh. Nyentuh hati itu requires openness in both party gitu. Jadi gini, kalau in terms of attraction sama heart touching ya, lucu ya. Udah ngomong sendiri. Gua translate-nya gitu kan, kayak aneh. Jadi gini, in terms of attraction sama nyentuh hati itu beda. Karena attraction is on the surface level. It happens in a snap of finger. Kalau lu nyentuh hati, itu lebih kayak lu mendalami orang itu gitu loh. Bedanya di situ. Jadi gua ngomongin yang barusan itu lebih ke attraction. How to attract the woman gitu loh. Berarti kalau gue simpulkan adalah provide cewek itu supaya dia tertarik sama kita. Bukan in terms of provide kayak provide money gitu ya, enggak juga. Kayak what value can you bring to the table gitu. Dari body language, Value-nya. sign language, love language sign itu yang Not exactly that. Jadi kayak kayak mungkin you can give kayak fun, something fun. We can provide fun to her life instead of relying on this girl that then only you get to make your life fun gitu. Ngerti nggak? Berarti paham. Gue tahu harus ngapain sekarang. Berarti gini, kebanyakan cowok tuh salah. Gimana? Salah pemikiran karena mereka berpikir yang mereka pikir provide itu adalah mereka keluar makan gue yang bayarin. Jadi belum tentu, berarti artinya belum tentu cewek tuh suka digituin kan? Ya tergantung juga. Ada yang suka digituin, ada yang enggak. Karena kita kalau konteks itu tuh karena adanya patriarki. Dinamis lagi kan? Nggak habis nih pembicaraan. Jadi untuk menjawab itu, jadi gini man, you don't have to force yourself. Kalau if you're broke, doesn't mean that kayak you have to provide her to bring to nice restaurant like just like in the movies gitu ya. Enggak. Karena gini, when you go on a date, it's not about the date man. It's about you being with the girl gitu. It's the moment that counts gitu. That's where people get it wrong most of the time. Itu. Jadi kebanyakan cowok tuh salah pola pikirnya. Jadi gue belajar banyak nih satu. Kan nggak ada demand, tapi kan gue harus jemput bola kan. Iya. Gue berpeluang besar untuk closingnya itu di cewek depresi. To make value, benefit to make fun of her life. Tapi gini ya, kalau in terms of that, then you have to kayak provide gitu ya for the rest of them.
Instead of that, can you build the person gitu? Nah, jadi saling membangun ya, saling melengkapi lah ya. Nanti gue bisa ambil kata-kata aku. It's not about the date, but the person who you go with. Ya. Iya. Oh, so sweet. Meskipun lo pergi ke tempat jelek, yang penting bersama dia, it can be nice, man. Iya, it can be nice. No, we can be nice, so we can date. Oke. Dalam di dalam. Dalam sih, dalam. Gila, berarti di konteks kita kali ini tuh cara mengajarkan kalian untuk mendapatkan wanita dengan cara yang benar, with the right way. Iya, benar. Jadi peluang terbesarnya untuk dapetin wanita itu di mana kira-kira? Tempat kerja, teman, I mean, any application? place sih, basically. Kalau lu memang mau, ya any place sih. Karena most of the time, we just feel comfortable to get to know people that we are kind of close with. Gitu. Not exactly close with, but kind of close with. Gitu. Kalau lu seandainya gua suruh nih, jalan ke pantai, ngomong sama strangers gitu. Jadi kayak, there's the fear. Kayak, what if this person doesn't like me, gitu kan. Jadi kayak, there's a possibility di sana juga, gitu loh. It's up to you, gitu. It's up to your comfort. It up to you. Iya. Up to you. Up to you. Oke, lu nanya apa gua? Lu aja. Ya udah. Gua. Nah. Kayaknya ini lebih relate ke lu sih sebenarnya. Gimana kalau babnya kita ganti? Ini seberat nih. Lu jadi hostnya, gue harus. Boleh. Nanti kayaknya perlu digituin ya. Perlu. Lu jadi bintang tamu gitu. Karena dari cerita lu membuat gue pengen cerita, tapi gue terbatas waktu soalnya. Oke. Tapi gini, apa namanya? Lu interest dari career human relationship terus ke wanita. Dari apa yang lu alami lu belajar kan. Nah, tapi gini lu jago juga di seminarnya kan. 9 piala kemarin itu keren ya. Oke lah. In 2 years loh. Lu masuk 2 tahun semuanya piala semua tuh. Dia nggak begitu. Apa sih yang buat lu pengen ikut lomba gitu? What's the motivation? Nah, Sekarang gini ya, konteksnya tuh gue ikut lomba itu kayak for fun gitu, kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Dan juga itu menjadi kayak ajang mengetes skill gue gitu. Karena most lomba itu kan levelnya nasional ya, minimum gitu ya. Nah, dari situ tuh lu bisa compare gini. Kalau lu menang, berarti you're kind of good in a way gitu. Kalau lu belum menang, jangan sedih dulu gitu. Karena gue pernah gini men, kayak gue pernah ikut lomba recently. I mean nggak lolos qualifying, tapi idenya tuh keluar di kayak someone made that idea gitu loh. Kayak gue kayak kaget gitu. Besok gue bilang ke tim gue, kayak nih ide yang kita buat lomba tapi kita nggak lulus tapi orang bikin gini. Kayak kenapa men gitu, nggak adil. It's okay. That if you think positively, itu jadi kayak it just proves your idea is actually good gitu loh. Jangan kecil hati dulu gitu. Gitu. Kalau gue gitu. Oke. Keren ya. Entah kenapa gue ngeliat itu pertama itu kayak orang so humble dan sombong gitu. Gue ikut lomba just for fun. Gue menang terus. Nggak menang terus sih, tapi ada kekalahan. Ada dinamikanya di dalam. Tapi kalau kita itu average kan dalam setahun lo minimal dapat 4-5 piala. Kan 2 tahun kan 9. 2 tahun nih 8 lah. 9 tuh sama tahun 2016 penghargaan. Berarti dalam 2 bulan udah dapat 1 piala. Enggak gitu lah ngitungnya lah. Ya udah. Jadi gini, kadang ini habis nih ceritanya. Iyalah. Oh, emang lu mau ngomong apa lagi? Lu mau ngomong apa lagi? Gua mau closing ini. Dia bikin cerita. Lu mau closing gitu. Ya mungkin nanti ya seperti dia bilang, nanti aja di next episode. Di next episode. Jadi kita conclude dulu apa yang kita omongin hari ini soal how to get with your friend. Gimana? Silakan. Karena kalian lebih relate ke lu, men. Relate gua. Pertama,
lu harus tahu teorinya body sign of language-nya itu kayak apa, kebutuhan wanita itu apa, wanita itu pengennya di service kah, dikasih treat kah, ya kan? Ini service lo ngomong service apa ini? Pariwisata loh ya. To give extraordinary that you can forgettable. Can't forget. You know. Unforgettable. Unforgettable. Lupain lu gitu. Itu maksud gua. Nah, terus harus menjadi fun person kah? Kasih value gua. Instead of get benefit, give benefit. Ya kan? Dan selanjutnya ketika lu sudah fun, dia sudah attract sama lu, apa yang harus terjadi? Nah, Lu harus satu frekuensi. Channel 2, channel 2, channel 3, channel 3. Iya. Jangan dipaksakan. Kalau lu dari channel 2 ke channel 3 namanya selingkuh. Bener kan? Iya, tapi kalau lu bersamaan itu namanya hebat. Udah closing aja, Receiver. Lu jadi receiver aja. Iya, closing ampli lu jadi. Closing lagi. Ya, jadi guys, gitu aja podcast kita pada hari ini. Jadi bagi kalian yang mau SID diundang nih ke sini, kalian bisa komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kok SID? Sit gitu. Sit. Mau diundang lagi ke sini, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya. Dan gua Kokoli dan gua Kokolo, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan video-video update dari kita. Bye-bye. dadah. Shit, give it shit. Jadi lu mau bahas apa tadi selanjutnya? I can talk about anything.